Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Widono, dari Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Insyaallah sehat walafiat selalu ya. Baik, kita akan bahas kali ini tes formatif tentang dinamika gerak translasi, bagian pertama. Dan saya yakin adik-adik semua sudah mengerjakan soalnya ya. Baik, langsung saja kita lihat soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah. Nah, di situ ceritanya ada dua balok digantung dengan menggunakan katrol. Yang satu masih berada di lantai, yang satu tergantung di atas, begitu ya, tidak menyentuh lantai. Pertanyaannya adalah, besar gaya normal pada benda 5 kg. Nanti kita fokus dulu di benda yang 5 kg yang di bawah. Kalau kita coba perbesar sedikit gambarnya seperti ini. Nah, ingat, kalau ada soal-soal seperti ini, pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Baik, yang pertama kita lihat dulu benda yang bagian bawah atau yang 5 kg. Di sini kita ingat ya, kalau dia punya massa pasti punya berat yang nilainya M kali G. Kemudian karena dia menempel dengan lantai, maka di sini ada gaya normal ya. Kemudian karena ada tali yang menahan, maka ada tegangan tali T. Baik, karena bendanya nggak bergerak, nanti kita gunakan kaidah sigma F sama dengan 0. Maka kita katakan nanti jumlah gaya yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Atau yang ke atas dikurang yang ke bawah sama dengan 0. Oke, sehingga kita bisa tuliskan, jadi yang ke atas positif, N ditambah T, yang ke bawah minus, sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat nanti, nah ini ada belum tahu nih T-nya. Ya. T-nya karena ini nyambung ke sini, nyambung ke benda yang 3 kg. Kita fokus sekarang nanti. Ya. Di benda yang 3 kg ada dua gaya, yaitu gaya tegang tali dan gaya berat. Ya. Berat yang ini ya, yang 3. Sama, kita gunakan kaidah sigma F sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwa nilai T sama dengan W. W-nya adalah 3 kg, berarti T-nya sama dengan 30 Newton. T-nya 30 Newton, kita masukkan ke sini. Maka kita dapatkan bahwa N sama dengan F-nya 40 bawah. Ditambah MG-nya tadi 5, dikali 10 berarti 50. Minus T-nya 30. Kalau kita hitung, maka hasilnya gaya normalnya adalah 60 Newton. Pilihannya ada di C. Oke, insyaallah bisa ya. Kita lanjut, soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ini gambar bidang miring. Sama ya, ada dua benda A dan B dihubungkan dengan tali melalui katrol. Ya. Di sini nggak disebut gaya gesek, berarti katrolnya kita anggap licin. Ya. Perhatikan gambarnya, dua benda A dan B masing-masing masanya 20 kg. Jadi sama, masanya 20 kg. Dipasang dalam sistem katrol, benda B ditarik dengan gaya 20 Newton. Nah, perhatikan, benda B-nya ditarik juga dengan gaya 20 Newton. Seperti terlihat pada gambar. Pertanyaannya, percepatan balok A. Nah, ini ada asumsinya katrol licin dan tali tidak bermassa. Oke, langkahnya sama kayak tadi. Kita gambarkan gaya-gayanya. Di A, dia punya massa, berarti punya berat, yaitu WA. Kemudian di B juga punya massa, maka dia punya berat juga. Nah, WB dan WA sama tadi. Berarti massanya sama, 20 kg, maka beratnya sama 200 Newton. Kemudian di sini kita lihat proyeksi dari WB ke bidang miring ya. Yaitu kita tuliskan nanti WB sin 37. Nah, WB-nya tadi 200, sin 37, 0,6, hasilnya 120 Newton. Kemudian karena kita total sini lihat ini 200 Newton, sementara ini 20 tambah 120. Maka menang yang ini kan, maka dia akan bergerak ke sini. Ya, maka A-nya adalah berarti yang A arahnya ke bawah. Berarti kan kita gunakan kaidah sigma F sama dengan M kali A. Kita dapatkan ini 200, ini 200 dikurangi ini yang menghambat ya. 20 ditambah 120. Sama dengan, nah masanya digabung, massa total MA tambah MB, 20 tambah
20. Kalau kita hitung, maka percepatannya adalah 60 dibagi 40, yaitu 1,5 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah yang E jawabannya ya. Jadi 1,5 meter per sekon kuadrat arahnya ke bawah. Itu untuk soal nomor 2. Ya, perhatikan cara analisis gayanya. Oke, kita lihat soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya ada 3 benda. Masing-masing masanya 3, 4, dan 5. Kemudian disusun sebagai gambar, benda yang 3 kg didorong dengan gaya sebesar 60 Newton ke kanan. Pertanyaannya adalah besar gaya kontak antara 4 dan 5. Oke, langkah pertama, kita cari dulu percepatan sistem ini. Ya. Percepatannya gunakan kaidah sigma Fm kali A, atau A sama dengan berarti F, lihat F-nya ini. Ya, F ini mendorong tiga-tiganya kan? Nah, 60 dibagi massa totalnya, 3 tambah 4 tambah 5. Nanti hasilnya percepatan sistem ini 5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah besar gaya kontak antara benda 4 dan 5. Nah, perhatikan baik-baik. Ini hanya mendorong di 3, nanti 3 mendorong 4, 4 mendorong 5, gitu ya. Jadi ada gambar, kita fokus di titik kontak sini. Ya, ini benda 4 mendorong 5. Nah, nanti reaksinya ada benda 5 mendorong 4. Oke. Nah, kita fokus saja yang ujung ya, kita fokus di benda yang 5 kg. Maka di benda 5 hanya ada gaya ke kanan. Nah, berarti kita gunakan sigma F dengan M kali A. Nah, ini gaya kontak antara 4 dan 5. Kita tuliskan F antara 4 dan 5. Nah, sama dengan M kali A. M-nya fokus yang ini, M5 saja. Nah, 5. A-nya tadi 5. 5 kali 5, 25. Maka nilainya adalah 25 Newton. Boleh nggak pakai benda yang 4? Boleh. Tapi harus diingat, ini ada gaya kontak juga di sini. Ya, silakan dicoba sendiri nanti. Oke, untuk kali ini kita lihat jawabannya adalah 25 Newton, berarti yang C, ya, insya Allah bisa semua. Oke, kita lanjut soal terakhir. Di bawah ini adalah pasangan gaya aksi-reaksi. Ingat ya, syarat aksi-reaksi apa? Dua benda harus saling memberikan gaya. Oke, contoh. Gaya gravitasi yang terjadi antara dua benda bermassa. Misalkan kita punya dua benda, A dan B, massa benda A, massa benda B, maka keduanya akan tarik-menarik. Benda A ditarik oleh B, benda B ditarik oleh A. Ya. Berarti nanti kita dapatkan nilainya sama nih. Ya, nilainya sama. FAB sama dengan FBA. Bekerja pada benda yang berbeda, gitu kan? Cirinya gitu ya. Nilai gaya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada benda yang berbeda. Saling memberi gaya. Maka pilihan satu ini betul ya. Gaya normal dan gaya berat pada suatu benda. Pasangan aksi-aksi bukan? Coba kita cek. Nah, masih ingat ya? Gaya normal itu adalah gaya lantai pada benda. Misalnya kan? Yang memberi gaya lantai yang kena gaya benda. Sementara gaya gravitasi W adalah gaya bumi pada benda. Perhatikan baik-baik. Yang kena gaya apa? Dua-duanya benda yang kena gaya. Jadi, yang ini lantai memberi gaya pada benda, yang ini bumi pada benda. Maka ini bukan pasangan aksi-reaksi. Harusnya kalau aksi-reaksi, gaya lantai pada benda, maka reaksinya gaya benda pada lantai. Gaya bumi pada benda, maka reaksinya gaya benda pada bumi. Oke? Jadi gaya normal dan gaya berat bukan pasangan aksi-reaksi. Maka pilihan kedua salah. Gaya elektrostatis antara dua benda bermuatan. Nah, ini mirip sebenarnya dengan ini ya. Mirip dengan gaya gravitasi. Cuman bedanya kalau pada gaya elektrostatis, kalau muatannya sejenis, tolak-menolak, tidak jenis, tarik-menarik. Ya, tapi sama ya. Ini pasangan aksi-reaksi juga. Kemudian gaya apung dan gaya berat pada benda dalam fluida. Nah, ini salah. Ya. Karena tadi gaya apung adalah gaya fluida pada benda. Gaya berat tadi gaya bumi pada benda. Mirip ini jadinya ya. Mirip ini ya. Jadi mirip nih. Gaya normal itu gaya apungnya jadinya ya. Maka pilihan yang benar adalah
pilihan 1 dan pilihan 3, atau jawabannya B. Baik, silahkan dipelajari lagi. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti dikonsultasikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.